wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Oke, baik, Nak Elvi, silakan. Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas anak-anak? Oke, baik, semuanya hadir. Jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, selalu menjaga jarak di tempat keramaian, dan selalu mencuci tangan baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah anak-anak, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, baik, silakan Nak Elvi, tentang apa? Betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 2. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, membaca dan memahami teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dan bersih. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Nah anak-anak, silahkan disimak dan dipahami video pembelajaran berikut ini. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga itu baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Adik-adik, apakah sekolah kalian itu termasuk sekolah yang bersih dan sehat? Bagaimana sih ciri-ciri sekolah yang bersih dan sehat? Khususnya di sini yang akan kita bahas adalah halaman kelasnya. Nah, ciri-ciri halaman kelas yang bersih dan sehat adalah: 1. Tidak ada sampah berserakan. Lalu pot bunganya tersusun rapi. Terdapat tanaman atau bunga yang menghiasi. Terdapat juga tempat sampah adik-adik. Nah, perlu adik-adik ketahui ada 3 macam tempat sampah, biasanya berwarna kuning, hijau, dan merah. Adik-adik harus mengetahui masing-masing dari tempat sampah tersebut. Tempat sampah yang berwarna hijau itu biasanya untuk sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah membusuk. Contohnya adalah sisa bahan makanan. Lalu untuk tempat sampah yang berwarna kuning itu adalah tempat sampah untuk kita menaruh sampah-sampah yang susah membusuk. Contohnya plastik, lalu ada kaleng, lalu berikutnya ada kertas, lalu ada botol minuman. Itu kita masukkan ke dalam sampah yang berwarna kuning. Itu khusus untuk sampah anorganik. Sedangkan untuk tempat sampah yang berwarna merah ini adalah tempat sampah yang kita gunakan untuk membuang benda-benda yang berbahaya. Misalnya pecahan kaca, lalu botol spray ya, jadi botol spray obat nyamuk seperti itu, botol oli, baterai itu juga kita buang di tempat sampah yang berwarna merah.
Adik-adik harus mengetahuinya ya. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud loh dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman itu pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lainnya. Dayu dan teman-temannya ini mungkin berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit ya. Tapi mereka selalu bergotong royong, mereka hidup rukun, mereka hidup dalam kebersamaan, sehingga dalam kebersamaan itu tercipta persatuan. Adik-adik juga harus rukun ya bersama dengan teman-teman kalian. Perhatikan gambar berikut ini. Dayu menunjukkan kebersamaan dengan teman-temannya dengan olahraga bersama, mengobrol bersama, bernyanyi bersama. Nah, kegiatan apa yang pernah adik-adik lakukan bersama teman-teman? Coba kalian sebutkan kegiatan yang pernah kalian lakukan bersama teman-teman kalian. Tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, sikap apa yang harus kita miliki adik-adik supaya tercipta persatuan? Nah, kita di sini punya tabel. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah adalah yang pertama, mau berbagi dengan teman. Nah, itu sikap yang baik loh adik-adik, mau berbagi dengan teman kalian. Berikutnya, saling menghormati walaupun ada perbedaan. Itu akan menciptakan persatuan di sekolah kalian. Tidak mengejek teman kita, itu juga sikap yang baik adik-adik. Ya, walaupun mereka mungkin berbeda warna kesukaan, berbeda agama, berbeda jenis kelamin dengan kita tidak boleh mengejek mereka. Tidak boleh merasa ingin menang sendiri. Nah, itu sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan. Coba nanti adik-adik cari 2 lagi sikap yang menunjukkan kita itu bisa menciptakan persatuan di kelas. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah semuanya sudah mengerti? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan tunjuk tangan. Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, silakan Nak Kodrat. Betul sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang lingkungan yang bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kemudian yaitu tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Baik anak-anak, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hari ini luar biasa. Nah, supaya Ibu dapat melihat seberapa jauh kalian paham tentang pembelajaran hari ini, di sini Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi. Ibu akan membagikan soal evaluasinya, kemudian anak-anak mengerjakan soal tersebut secara individu. Jangan menyontek ya anak-anak. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Ibu beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Mengerti anak-anak? Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis dan kalian sudah mengumpulkan semua soal evaluasi, itu tandanya bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa belajar materi selanjutnya ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin dari depan ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan juga jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.